Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika kita pada hari ini. Hari Selasa 5 Oktober 2021. Pembahasan kita adalah perihal skala. Tujuan pembelajaran kita hari ini di mana nanti anak-anak mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan skala. Awal mula, silahkan anak-anak memperhatikan gambar yang Pak Agus sampaikan. Gambar ini adalah gambar peta dunia, yang mana salah satu wilayah yang ada dalam gambar ini adalah tempat tinggal kita, yaitu Pulau Jawa. Perhatikan Pulau Jawa. Pulau yang sekecil ini menjadi tempat tinggal bagi jutaan manusia. Khusus Pulau Jawa saja dulu. Kemudian lebih luas lagi wilayah negara Republik Indonesia yang begitu kecil dalam gambar tetapi mampu menjadi tempat kehidupan bagi 250 juta jiwa. Ini baru Indonesia. Belum negara-negara lain yang ada di belahan bumi yang ada di dalam gambar ini. Nah, sekarang bagaimana orang bisa menggambar dalam bentuk sekecil ini bagi dunia yang benar-benar bentuknya sangat-sangat luar biasa besarnya. Nah, ini hanya contoh kecil. Masih banyak yang akan kita jumpai di mana seseorang mampu menggambar sesuatu yang besar pada gambar yang kecil. Misalnya, ketika kita akan membangun rumah, supaya rumah yang kita bangun itu sesuai rencana, maka kita membuat gambar awal dulu. Dalam gambar tersebut kita bisa memprediksikan berapa biaya, berapa bahan yang dibutuhkan, dan berapa lama itu dikerjakan. Kalau kita memiliki kemampuan dasar di bidang skala. Lalu apa arti skala itu sendiri? Kita lihat. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Pada gambar, istilah yang dipakai untuk mengukur satuan panjang menggunakan satuan sentimeter. Sementara pada ukuran sebenarnya di dunia nyata menggunakan satuan kilometer atau meter. Kita lihat rumus instan yang Pak Agus berikan. Ini sebenarnya mirip dengan ketika berbicara mengenai waktu. Di situ ada tertulis JP, S, dan JS. JP itu adalah jarak pada peta. S adalah skala, sementara jarak sebenarnya atau sesungguhnya kita pakai istilah JS. Bagaimana nanti menghadapi masalah atau soal-soal yang berhubungan dengan skala, jarak peta, jarak sebenarnya? Pakailah rumus ini. Nah, kita di saat disuruh mencari jarak peta, maka rumusnya adalah skala dikali jarak sesungguhnya. Demikian juga pada skala adalah jarak peta dibagi jarak sesungguhnya. Sementara jarak sesungguhnya adalah jarak di peta dibagi skala. Kita lanjut. Skala diberikan dalam bentuk perbandingan. Nah, misalnya 1:200, 1:50, 1:1000, 1:2 juta, 1:5 juta, dan seterusnya. Bagaimana cara membaca nilai skala pada
tulisan yang di sana muncul 1:200, artinya setiap 1 cm mewakili 200 cm. Sehingga bisa kita ketahui bahwa 1 cm pada gambar di peta atau pada digambar, ukuran sebenarnya adalah 200 cm. Kita lihat ini contoh soal yang sederhana. Diketahui sebuah peta dengan ukuran 1 cm mewakili 3,5 km pada jarak sebenarnya. Bagaimana mengetahui skala dari keterangan tersebut? Maka inilah anak-anak yang terkasih. Untuk satuan kilometer diubah dulu ke satuan sentimeter. Karena apa? Yang ditanyakan di sini adalah peta. Ya. Maka jarak pada peta 1 cm dan jarak sebenarnya adalah 350.000 cm. Sehingga perbandingan atau skalanya adalah 1:350.000. Kita lihat sekarang bagaimana mencari jarak di peta. Kalau tadi skala, sekarang jarak pada gambar atau pada peta. Diketahui jarak sebenarnya 2 kota, misalnya kota Semarang dan Yogyakarta adalah 135 km. Ya, ada gambar misalnya peta Jawa Tengah. Di situ ada 2 kota yaitu Jogja dan Semarang. Dalam peta itu kita ukur dua kota itu nanti berapa gitu ya. Diketahui jarak sebenarnya adalah 135 km. Ya, itu Jogja sampai Semarang. Tapi ketika dalam gambar itu ada skala tertulis 1:108.000, maka berapa jarak pada peta antara kota Semarang dan Jogja? Langkah pertama, kita sentimeterkan dulu ukuran kilometer. Artinya kita konversi dari kilometer ke sentimeter ya. 135 km kalau dikonversi ke sentimeter jadinya adalah 13,5 juta sentimeter atau 13.500.000 cm. Sementara skalanya adalah 1:1.800.000. Yang ditanyakan jarak di peta. Rumusnya tadi kita lihat bahwa mencari jarak di peta adalah skala dikali jarak sebenarnya ya. Jadi itu jarak di peta itu 13,5 juta, sementara skalanya adalah 1:1.800.000. Berapa hasilnya? Nah, ketemulah ini ya. 7,5 cm. Ya, oke, kita lanjut. Mencari jarak sebenarnya. Nah, ini ada jarak 2 kota. Dalam peta itu sekian sentimeter, skalanya sekian, lalu jarak sebenarnya berapa? Ya. Tetapi jarak yang akan kita pakai kelanjutan ini bukan jarak 2 kota, melainkan ukuran luas sebuah tanah yang akan dipakai untuk membangun rumah. Ya. Sebuah gambar atau denah perihal tanah yang akan dipakai untuk membangun rumah, di situ tertulis skalanya 1:500. Sementara pada gambar itu lebar tanah dan panjang tanah ditentukan, di mana panjangnya adalah 13 cm, lebarnya 8 cm, maka luasnya berapa? Oke, kita lihat. Ya. Panjang di peta atau di gambar, panjang di peta atau di gambar atau PP itu 13. Sementara lebar di peta atau di gambar LP itu 8. Jadi panjangnya 13, lebarnya 8. Berapa luas sebenarnya? Maka kita cari dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya adalah
kita akan lihat panjang sebenarnya. Maka di situ PP-nya 13 ya, 13 dibagi skala 1:500. Maka ingat pada waktu kita bicara mengenai perbandingan, kalau itu pembagian pecahan, rumusnya adalah bagi menjadi kali dan bilangan pecahan di belakang dibalik. Oke, maka panjang sebenarnya ketemunya 6.500 cm. Sementara lebar sebenarnya sama dengan cara LP bagi S atau lebar pada peta dibagi skala. 8 dibagi 1/500. 8 kali 500 per 1 ketemunya adalah 4.000. Maka luas sesungguhnya adalah panjang sesungguhnya kali lebar sesungguhnya ya, PS kali LS. 6.500 kali 4.000 ketemunya 26 juta cm persegi. Kalau dikonversi ke meter persegi adalah 2.600 meter persegi. Nah, kiranya cukup sekian anak-anak. Semoga penjelasan yang begitu singkat ini dapat membantu kita. Ingat, dalam pembelajaran berikut-berikutnya Pak Agus tidak akan pelan dalam menerangkan, karena apa? Kamu sudah kelas 5 dan sekarang akan Pak Agus pacu untuk berpikir cepat. Kalau ada sebuah soal, jangan lama-lama, maksimal 2 menit. Kalau 2 menit belum selesai, ya diusahakan untuk bisa menyelesaikan maksimal 2 menit. Kita belajar. Kalau kita mau, pasti bisa. Oke, yakin? Tuhan memberkati. Terima kasih. Ketemu kembali di lain kesempatan dan semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.